Wede, jadi ustadz dulu nih. Ustadz SEO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina dan seterusnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas topik kita kali ini adalah user intent, ya. User intent atau biasa juga disebut search intent. Jadi apa ini yang dimaksud dengan user intent, search intent? Kita pernah buka halaman Google, ya, kita klik yang nomor 1, kita buka, ternyata kita ngerasa, wah ini kok kayaknya kurang cocok ya. Kita balik lagi ke tab browser halaman pencarian, atau kita close, kita balik ke browser pencarian, kita masuk ke halaman 2, masih belum cocok, kita masuk ke nomor 2, belum cocok, kita masuk ke nomor 3, sampai yang cocok ternyata di nomor 4. Nah, website yang ada di peringkat 4 ini tadi, semakin banyak orang yang cocok di nomor 4, maka si nomor 4 ini berpotensi untuk naik peringkatnya ke yang lebih tinggi tanpa perlu nambahin backlink, tanpa perlu optimasi ulang halaman on page-nya. Nah, itu adalah salah satu algoritma yang diterapkan oleh Google sekarang. Jadi ini menurut saya bisa kita ambil ininya ya, positifnya ya. Yang pertama, kita dituntut untuk bikin konten yang berkualitas, konten yang relevan supaya pengunjung suka, yang dengannya kita bisa naik peringkat tanpa harus nambahin backlink. Di sini kita juga jadi tahu ternyata sebanyak apapun backlink yang kita buat itu bisa dikalahin sama kualitas konten yang relevan. Nah, ini perlu hati-hati juga. Jadi nggak sembarangan wah pokoknya bikin backlink nggak gitu juga. Langsung aja kita kasih contoh ya. Nah, di sini kita pernah punya keyword tes kepribadian MBTI. Awalnya ini kita pakai buat tes kepribadian para santri baru, tapi ternyata ada trafficnya, sekalian kita optimasi. Jadi kalau misalkan ini dibuka terus kita ngerasa, wah ini kayaknya nggak cocok nih, belum sesuai. Terus dibuka yang kedua, nih mereka ngerasa cocok, sesuai, diisi, ketahan lama di sini, maka si Sintesa.net ini berpotensi masuk jadi peringkat 1 tanpa harus nambahin backlink, tanpa harus edit optimasi on page yang baru. Kira-kira kayak gitu ya. Terus berapa lama sih idealnya sebuah website itu dikatakan kurang berkualitas? Jadi ketika orang masuk ke halaman ini dan dia bertahan nggak lebih dari 1 menit terus pindah ke halaman yang lain, maka bisa dibilang peringkat websitenya itu akan menurun. Website yang ditinggalin ini tadi ya, misalnya Sintesa.net ini ditinggalin, Sintesa.net ini bisa berkurang nilainya di mata Google, karena rata-rata ideal orang berkunjung di sebuah halaman itu adalah 2 sampai dengan 5 menit. Kalau belum ada 1 menit udah ditinggalin, berarti Google akan menilai ini konten nggak relevan, konten nggak bagus, sehingga nggak layak untuk peringkat yang bagus. Dia bisa turun begitu. Gitu ya. Ini contoh untuk web berbasis aplikasi berbasis web. Jadi aplikasi berbasis web ini kan bisa di otak-atik ya. Ini namanya aplikasi berbasis web. Ada juga nanti yang urusan konten. Nah, gimana caranya supaya bounce rate-nya itu rendah atau time on set-nya tinggi? Nah, caranya kalau yang saya lakukan itu begini. Misalnya di sini ada keyword usaha minuman unik. Ini tingkat pencariannya lumayan, dan Fatih.com ada di peringkat 2. Nanti untuk varian-varian keywordnya juga ini sih macam-macam peringkatnya. Ada yang nanti di peringkat 5. Ini salah satu teknik yang saya lakukan supaya meningkatkan time on site agar nggak terkena algoritma negatif, agar nggak terkena efek negatif dari algoritma search intent. Saya pasang di sini video. Nah, tapi di case ini sebetulnya idealnya video itu ditaruh di atas ya,
Kalau di konten-konten website saya yang lain itu biasanya di paragraf kedua, paragraf ketiga itu saya taruh video supaya orang ketahan di situ biar lebih dari 1 menit, kalau bisa 3 menit 4 menit di situ ya. Tapi ini sih saya yakin insya Allah karena hasilnya juga alhamdulillah bagus, kemungkinan besar pengunjung itu tertahan juga di sini dengan video-video ini. Ada berapa video ini? Ada 3 ya, ada 3 video. Begitu, ini cara yang bisa dilakukan supaya tidak terkena efek negatif dari algoritma search intent, justru malah terkena efek positif. Kita bisa naik halaman kita tanpa perlu backlink yang banyak. Coba aja nanti kalian cek ini di Ahref, backlinknya ada berapa. Kayaknya itu aja seputar search intent. Jadi kalau website kita bagus kita bisa kena efek positif, kalau konten kita nggak bagus kita bisa kena efek negatif. Ya seperti itu. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian untuk kultum kita ya di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau itu bermanfaat itu datangnya dari Allah, kalau itu tidak bermanfaat itu dari diri saya sendiri. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.